Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, tadi saya tanya ya, katanya kebanyakan di sini dari Sukabumi ya. Tadi ada ibu yang baru ikut ibadah di sini ya, karena tahu ya, ada yang beritahu katanya di sini ada gereja Sukabumi. Iya ya, selamat datang ya Ibu yang baru pertama kali boleh bersama-sama kami. Sepertinya pulang kampung begitu kali ya. Bisa bertemu sama-sama orang Sukabumi. Ya, kita dalam Tuhan ya, walaupun latar belakang dari eh, apa? eh, kota ya, terlebih lagi dari suku apapun, kita dalam Kristus satu. Amin Bapak Ibu ya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang di rumah-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Satu kehausan ya Tuhan, untuk kami mau mendengar akan firman-Mu, akan sabda-Mu. Biarlah seperti pujian yang tadi kami boleh naikkan Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberikan keselamatan, firman-Mu yang memberi kesembuhan bagi kami. Tuhan, mungkin kami datang di dalam keletihan rohani kami. Tuhan, biarlah Engkau bangunkan, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu ya dan amin. Biarlah Tuhan Engkau sekali lagi menolong kami. Biarlah kami mau merendahkan hati, membuka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pakai urapi hamba-Mu juga Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Pakai dia boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan yaitu tentang serakah ya, serakah. Apakah serakah itu dosa? Ya. Nah, sebelum kita mau merenungkan lebih jauh, kita membuka Alkitab terlebih dahulu seperti tadi yang firman Tuhan sudah kita baca dari Injil Lukas ya. Saya mengajak kembali kita membuka Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Yang kedua kita melihat dari Injil Matius pasal 6. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-6. Nah, ini merupakan khotbah di Bukit Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 6 ayat 19. Saya mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama membacanya. Ayat yang ke-19 dan ayat 24. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang 19 dan 24. Ayat 19 dulu ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, Saudara diberi judul orang kaya yang bodoh. Saudara, bagaimana orang kaya ini yang dikatakan di sana dia mempunyai tanah dan hasilnya begitu luar biasa, ya. Dikatakan di sana bahwa dia merubah ya tempat-tempat lumbung hasil dari tanahnya itu menjadi lebih besar dan lebih besar supaya dapat dikumpulkan, ya, merombak lumbung-lumbungnya dapat dikumpulkan akan semua hasil daripada hasil tanah daripada orang kaya ini, ya. Sudah kaya Bapak Ibu, ya. Tapi hasilnya terus berlimpah. Dia punya tanah yang mungkin besar sekali. Memiliki hasil tanah yang begitu besar juga. Lalu saudara, dia berpikir, ya, apa yang akan aku perbuat, ya? Dia sudah melakukan akan merubah daripada lumbung-lumbungnya, mengumpulkan hasil-hasil daripada gandum, ya, dengan luar biasa. Tapi saudara, dikatakan Tuhan Yesus, ya, mengatakan kepada orang kaya ini, ya, dikatakan apa? Di dalam ayatnya yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sudah di dalam Injil Matius, di dalam khotbah Tuhan Yesus juga mengatakan, janganlah kita mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat itu akan merusakkannya. Dan ada yang mencurinya. Ya, saudara, dikatakan kumpulkanlah harta di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini bukan menunjukkan bahwa orang Kristen tidak boleh jadi kaya, ya, atau menjadi orang kaya. Nah, sudah, tetapi kita mau mengerti di sini bagaimana sudah dikatakan, ya, di dalam ayatnya yang ke-15 kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya. Nah, sudah, apa itu ketamakan? Ketamakan adalah orang itu sangat tamak begitu ya. Nah, ketamakan itu adalah satu keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan kekayaan, ya, benda harta, ya, materi, ya, untuk lebih dan lebih lagi. Juga bisa diartikan sebagai sifat serakah. Ya, jadi orang yang tamak itu akan harta, akan benda, akan materi, ya, untuk dimiliki, itu memiliki satu sifat serakah, ya. Nah, saudara, serakah ini adalah selalu hendak memiliki lebih dan lebih, ya, dari yang sudah dimiliki. Sudah dimiliki tapi mau terus lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih. Ya, tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki dan terus mau lebih dan lebih. Saudara, itulah serakah. Serakah, keinginan yang tidak pernah puas. Yang selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih dan lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah serakah itu dosa? Menjadi satu pertanyaan, ya, bagi kita pagi hari ini. Kita mau merenungkan akan tema ini. Ketika kita sudah mengerti akan
arti daripada ketamakan ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya ini, saudara. Nah, orang kaya ini terus mengumpulkan hartanya. Tetapi saudara tidak lagi mengerti, memahami akan hidupnya. Ya, dikatakan kalau hari ini ya engkau jiwamu diambil daripadaku, apakah engkau sudah sedia? Ya. Dan dikatakan engkau mengumpulkan kekayaanmu untuk diri sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, yaitu bahwa hidup kita bukan hanya mengumpulkan harta yang ada di dalam dunia ini saja. Walaupun harta kita banyak, tetapi di hadapan Allah ketika Allah mengatakan engkau miskin. Ya, di hadapan Allah. Allah mau kita kaya di hadapan Allah. Nah, sudah nanti kita akan melihat bagaimana sudah di dalam kehidupan kita, yaitu kita mempertanyakan mengapa sih seorang itu bisa menjadi serakah. Ya. Mengapa menjadi serakah? Nah, sudah kita melihat satu contoh di dalam perjanjian lama, yaitu pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari eh, meneruskan daripada Musa keluar dari Mesir, dan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, lalu berperang melawan untuk merebut tanah Kanaan melawan Yeriko. Nah, masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bagaimana Tuhan menyuruh untuk tembok yang begitu kuat, bangsa Yeriko ini yang begitu kuat. Lalu Tuhan suruh hanya puter-puter ya. Selama berapa hari? 7 hari. Hari yang ke-7, 7 kali puter. Lalu runtuhlah ya. Nah, saudara-saudara sekalian nggak pakai bulldozer, tetapi saudara Tuhan hanya suruh puter-puter saja ya. Dan mereka taat. Ya, Yosua bangsa Israel taat. Saudara, sehingga orang Yeriko semua ya dapat dikalahkan. Dan barang-barangnya yang dijarah, Tuhan perintahkan, dikhususkan. Ya, dikhususkan, disucikan, tidak boleh diambil. Tapi semua barang-barang itu harus dimusnahkan, dikhususkan. Ya, tidak boleh bangsa Israel mengambil barang-barang itu. Tetapi saudara ada Akan, ya. Si Akan ini saudara dia melihat barang-barang itu, ya. Begitu banyaknya dia melihat satu jubah yang begitu indah buatan siniar dikatakan. Lalu dia melihat banyak perak, ya. Dia melihat banyak emas, ya. Lalu saudara dikatakan dia menginginkannya, lalu mengambil. Nah, saudara sekalian di sini kita melihat keserakahan itu dimulai dari apa? Dari keinginan. Dari keinginan untuk memiliki apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah ada, dia ingin lebih lagi, lebih banyak lagi. Nah, saudara berapa yang diambil oleh Akan? 200 sikal perak dan satu batang emas yang beratnya 50 sikal. Nah, sudah satu sikal itu 11,4 gram. Kita bulatkan aja ya, buletin 10 gram. 1 kilo 1000 gram. Ya. Kalau 200 sikal jadi berapa? Ayo kita hitung matematika dulu ya. 200 sikal kali 10 ya, 10 gram. Berapa? 2000 gram. Jadi berapa? 2 kilo. Ya, supaya ada gambaran. 2 kilo.
ya, perak. Saya nggak tahu harga perak berapa. Emasnya berapa? 50 sikal. Ya, 50 sikal jadi berapa? Setengah kilo, ya. Setengah kilo. Hari ini harga emas 1 gram katanya sih ya, saya nggak tahu, belum ngecek ya. Kurang lebih 1 juta, ya. Nah, kalau kalikan jadi berapa? Hah? 500 juta, ya. Cukup besar, ya, cukup besar. Nah, saudara, sehingga si Akan itu ambil, dia bawa ke kemahnya, lalu dia gali, ya, di kemahnya itu, di dalam kemahnya dia gali, dia pendem, masukkan, ya. Semua orang nggak tahu, tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu. Bahkan melalui Yosua akhirnya Akan ini, ya, ditemukan, ya, dari satu suku, satu keluarga sampai satu orang Akan ini akhirnya di hadapan Yosua mengakui. Dan apa yang dikatakan Yosua kepada Akan? Ya, anakku, hormatilah Allah. Ya. Saudara, waktu itu Akan mengambil akan barang-barang jaran yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh diambil, dikhususkan. Barang-barang itu harus dimusnahkan, dikhususkan, artinya dikhususkan itu disucikan, yang nggak boleh diambil. Tetapi akan dia serahkan, ya, dia tamak, dia melihat jubah yang indah dia ambil, ya. Padahal Tuhan perintahkan tak boleh. Ya. Berarti dengan demikian akan sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia menginginkan, dia dicobai, ya, tetapi dia kalah, ya, sehingga dia mengambil akan barang itu, yang barang-barang itu yang enggak boleh, dan dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara, apa akibat daripada akan melanggar daripada perintah Allah ini? Akan berdosa enggak, Bapak Ibu? Berdosa. Dia sendiri mengakui. Dia sendiri mengakui bahwa aku sudah berdosa. Karena tidak taat melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan akan mendapat hukuman karena dosanya. Akan diapakan? Akan anaknya, hartanya, ya, ternak-ternak binatangnya yang dimiliki semuanya dibakar, ya, dirajam, dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat akan ini, kisah akan ini, saudara, yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Yosua pasal 7. Saudara, mungkin kita mengatakan, Allah begitu kejam, ya. Padahal kan cuman, ya, mengambil, ya, jarahan itu sekian, begitu ya. Mungkin akan mengatakan, ya nggak apa-apa deh Tuhan, ya. Ini kan belum banyak nih, gitu ya. Mungkin saudara-saudara sekalian, tetapi ketika akan serakah, akan berdosa di hadapan Allah, akan mendapat hukuman. Nah, saudara, seringkali kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada penafsir yang seolah-olah itu Allah itu begitu kejam, ya, menghukum manusia karena dosanya. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, itulah Allah
ketika Allah mau mendatangkan hukuman bagi manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara sekalian, kejadian yang mungkin berapa minggu ini kita ketahui ya di Amerika Serikat, di kota Los Angeles ya di California. Saudara, kebakaran dari api yang kecil dari hutan itu membakar yang dikatakan kira-kira 1/5 kota Jakarta. Dalam sekejap harta semua itu ya, rumah-rumah yang mewah-mewah ya, habis semua dengan sekejap ya. Nah, Saudara, apakah ini juga kita melihat hukuman Allah ya pada zaman ini karena dosa manusia. Karena dosa manusia, ada yang mengatakan Bapak Ibu, kebakaran di Los Angeles ini ya yang mengalami korban yang begitu besar ya, ratusan ribu mengungsi, ya puluhan orang yang meninggal dunia. Ada yang mengatakan lebih besar dari Sodom dan Gomora. Ya, kita ingat bagaimana Tuhan mendatangkan api kepada Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah kita melihat, merenungkan kembali saudara. Tuhan tidak mau di dalam hidup kita, yaitu kita mau Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, lalu kita mau mamon. Ya, apa itu mamon Bapak Ibu? Mamon itu harta. Bisa juga mamon itu uang. Dan harta mamon itu juga dijadikan berhala. Bagi orang yang rakus itu akan harta, akan benda, akan materi. Itu adalah orang yang ya begitu besarnya ya hidupnya hanya kepada materi. Ya. Materi dijadikan berhala baginya. Ya. Sehingga itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana seseorang dia mempunyai dua Tuhan, dikata, ya. Bagaimana bisa mencintai yang satu, ya, dan tidak membenci yang lain? Bagaimana bisa setia yang satu dengan tidak setia kepada yang lain? Tuhan tidak ingin bahwa kita di dalam kehidupan kita ini, ya, di dalam pengabdian kita kepada Allah atau menyembah Allah, tidak boleh kepada dua Tuhan. Kita mau Allah, kita mau mamon. Kita pilih Bapak Ibu. Ya. Apakah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Kita percaya bahwa Tuhan juru selamat kita. Tuhan penebus kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan kita terus mengabdi kepadanya. Kita boleh tetap terus setia mengiring Tuhan. Bukan kepada mamon. Saudara, dunia ini akan menjadi daya tarik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu kita berfokus kepada apa? Materi. Kita mengandalkan kepada materi. Dan terlebih lagi itu saudara, ketika kita mendapatkan pencobaan untuk hidup dalam ketamakan. Hidup di dalam mengumpulkan harta. Saudara-saudara sekalian, bukan artinya tidak boleh menabung ya. Bukan artinya tidak boleh menabung ya. Tetapi saudara, ini adalah satu kehidupan yang mementingkan, memfokuskan kepada materi. Dan mau lebih, dan lebih, dan lebih. Nah itulah orang yang serakah. Mempunyai sifat serakah. Nah saudara, Tuhan tidak ingin di dalam kehidupan kita, yaitu kita memiliki dan kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan mau kita mengabdi kepada Tuhan satu-satunya Allah. Dan kita percaya
satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Biarlah fokus itu di dalam kehidupan kita. Kita bukan berfokus kepada materi, harta ini yang tidak bisa kita bawa, saudara. Ya, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak bisa bawa apa-apa. Maka itu di dalam 1 Timotius mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa apa yang kita punyai kita datang dengan tangan kosong dan kita pergi dengan tidak ada membawa apa-apa. Betul Bapak Ibu? Ya, betul. Harta yang kita miliki ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah bisa kita bawa? Enggak. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang yang bernama Jack Ma. Ya, ini 2015 Bapak Ibu ya. Dia merasa nggak bahagia loh. Memiliki harta yang begitu banyak Bapak Ibu. Ya. Hartanya begitu banyak dikatakan orang kaya nomor 1. Dan dia berkata ketika diwawancari, dia mengatakan, hidup saya nggak bahagia. Saudara, jadi harta kekayaan itu tidak memberikan kebahagiaan bagi seseorang. Ada lagi saudara berita dari Tiongkok juga yang pernah saya baca. Ya, di lorong rumah sakit saudara ditebar, di berserakan uang begitu banyak. Yaitu dari seorang yang kaya, yang dia mengatakan uang tidak dapat menyembuhkan sakit saya. Memang sakitnya nggak bisa disembuhkan oleh dokter. Dia sudah tahu penyakitnya yang diderita itu tidak bisa menyembuhkan. Sehingga saudara apa yang dia lakukan? Dia tabur saudara uangnya di terasnya itu ya. Jalan di rumah sakit itu. Ya, di lorong maksudnya. Ya, begitu banyak saudara. Ya, ada fotonya. Pernah Bapak Ibu dengar akan berita ini? Pernah? Ya. Penyakitnya sudah nggak bisa disembuhkan. Dan dia mengaburkan uangnya itu. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh diingatkan pagi hari ini, saudara. Apa yang harus kita pegang untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup serakah. Mau Bapak Ibu? Hmm? Mau? Iya. Yang pertama ada rasa syukur. Ya. Saudara, kita harus ada rasa syukur setiap hari. Ya, tadi pujian pertama ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mengucap syukur senantiasa itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan kita ketika kita bisa bersyukur, berarti saudara kita menyingkirkan sungut-sungut kita. Bukankah seringkali saudara kita apakah lebih banyak bersungut-sungut kepada Tuhan? Atau kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan? Seharusnya saudara dan saya kalau bersyukur itu kehendak Tuhan. Dalam hidup kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mengucap syukur itu harus senantiasa, selalu ada. Yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik. Saudara. Memang susah bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Sakit penyakit nggak sembuh-sembuh ya. Gimana Tuhan? Ya, nggak bisa bersyukur, malah sungut-sungut. Ya,
kok nggak sembuh-sembuh sakit penyakit saya, ya, kok susah saya nggak sembuh-sembuh. Ada satu hari, ya saudara, saya mengikuti ibadah lansia. Setelah selesai ada ibu-ibu ditemani sama ibu yang lain, ya, ai-ai. Lalu ini persekutuan lansia. Dia bawa ibu ini datang ke pendetanya, ya, dan beritahu, AI ini mau ketemu sama pendeta. Pas saya sebelahan begitu ya. Jadi saya dengar juga apa yang dikatakan. Yang dikatakan anak ibu ini pinjam pinjol 80 juta. Ya. Nah, saudara, jadi ibu ini dia mengalami satu kesusahan. Ya, dia mau ketemu pendeta, dia mungkin mau minta didoakan, ya, dinasihatkan bagaimana ya menghadapinya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mengucap syukur adalah satu bagian yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan ya di dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Ketika kita bangun pagi, kita bersyukur ya. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan berkat ya untuk kita menjalani hari yang kita lewati. Yang kedua, Saudara, yaitu ada rasa cukup. Nah, kalau kita merasa cukup, Saudara, kita nggak akan tamak akan materi, akan harta. Ya. Yaitu Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 mengajarkan dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berkelimpahan. Betul Bapak Ibu? Hah? Yang secukupnya. Saudara, kalau seorang bapak yang setiap hari penghasilannya ya hanya harian, ya, hanya harian, maka dia akan mengucap syukur kepada Tuhan dan dia merasa cukup untuk besok ya bisa makan. Tapi kalau orang kaya ya, oh investasi tabungannya banyak, Saudara. Apakah bisa juga berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Semuanya sudah ada, nggak perlu lagi ya doa seperti Tuhan Yesus, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Karena semuanya sudah ada. Nah, sudah disinilah perbedaannya, saudara. Orang Kristen yang di dalam kehidupannya dia semuanya punya, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami supaya berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara, dengan rasa cukup ini, saudara, maka kita di dalam kehidupan kita, kita tidak serakah, kita tidak tamak, ya, tidak fokus kepada materi saja, tapi kita bisa memandang kepada Tuhan, percaya. Tuhan terima kasih ya, bersyukur Tuhan sudah cukupkan hari ini. Sehingga gak bersungut-sungut lagi. Yang ketiga, saudara, rasa puas. Manusia itu selalu gak puas, saudara. Karena ada keinginan yang ada di dalam diri kita dan juga kita orang yang selalu egois, ya. Nah, sifat keberdosaan daripada manusia yang ada adalah rasa tidak puas. Keinginannya hanya untuk diri sendiri. Nah, saudara, orang yang demikian maka
merasa di dalam kehidupannya tidak puas, maka hidupnya terus serakah, tamak. Tapi orang yang merasa puas dalam kehidupannya, ya, dapat berkat sedikit, ya, puji Tuhan, ya, Tuhan sudah berkati. Saudara, saya punya istri punya cici, ya, kemarin dari Belitung datang, ya, cerita. Sekarang dagangan sepi, nggak seperti dulu katanya, ya. Tapi suaminya bilang kepada dia, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya. Tuhan masih berikan, ya. Tuhan masih cukupkan, Tuhan masih berikan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Merasa cukup puas apa yang Tuhan sudah berkati. Sehingga kita bukan berfokus kepada diri sendiri. Tetapi saudara, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan berkat yang banyak, maka Tuhan juga memanggil kita untuk kita bisa memberi, mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang. Ya. Sehingga hidup kita tidak serakah, kita tidak tamak. Kita puas apa yang Tuhan sudah berikan. Itulah sebabnya ya Rasul Paulus mengatakan, oleh karena anugerah Tuhan aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Ya, karena anugerah Tuhan. Saya boleh ada, saya masih sehat, saya masih diberi kekuatan, Tuhan masih cukupkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah kita boleh terus bersyukur. Tidak hidup tamak, tidak hidup punya sifat serakah. Hanya 3 kuncinya. Ya. Ayo kita sebutkan apa? Rasa syukur, ada rasa syukur selalu ya kepada Tuhan. Apalagi? Cukup rasa syukur saja? Rasa cukup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang ketiga, rasa puas di diri. Ya. Banyak keinginan kita mungkin seringkali ya. Saya kalau pergi sama istri, kalau lihat-lihat di mall begitu, saya mau, lalu istri saya seringkali nyeletuk. Ya. Beli yang kebutuhan, jangan keinginan. Gitu. Ya. Selalu istri saya ngomong begitu. Ya. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya. Beli yang sesuai kebutuhan. Kadang-kadang kita mau jalan-jalan kemana? Ya jalan-jalan ke mall dah. Lihat. Ingin beli ya. Tapi bukan kebutuhan. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan boleh terus mengingatkan kepada kita. Biarlah apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan ada penyertaan di dalam hidup kita. Tuhan ada menolong dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh selalu bersyukur, merasa cukup, dan mau selalu cukup ya atas segala berkat Tuhan. Dan tidak merasa tidak puas, tapi merasa puas atas segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi, kita mohon. Dalam kehidupan kita selalu ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup tamak, tidak mempunyai fokus kepada materi, harta benda saja, ya. Tapi biarlah iman kita senantiasa kepada Tuhan Yesus, juru selamat, penolong kita yang hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini, penyertaan-Mu, ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
tunduk kepala masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, apa yang kami miliki semua karena anugerah-Mu. Kami memiliki anugerah keselamatan. Kami boleh memiliki berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai firman-Mu Tuhan, supaya kami berjaga-jaga waspada terhadap segala ketamakan yang seringkali mencobai di dalam kehidupan kami. Kau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di sini Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan anugerah-Mu kami percaya Tuhan. Hari-hari ke depan kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau menyertai keluarga kami. Engkau menyertai usaha pekerjaan kami. Engkau menyertai anak-anak kami, cucu-cucu kami. Semuanya Tuhan. Juga kami di dalam usia lanjut kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan di hari-hari yang ke depan. Bahkan sepanjang tahun ini, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak.